Pengamat politik sekaligus guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, menyatakan kesiapannya menghadapi seluruh proses hukum terkait laporan dugaan makar dan penghasutan yang menyeret namanya. Sikap tersebut disampaikan Mujani sebagai bentuk komitmennya terhadap penegakan hukum di Indonesia, sekaligus menunjukkan keyakinannya bahwa proses hukum harus dijalankan secara terbuka dan objektif. Pernyataan itu disampaikan Mujani pada Kamis, 23 April 2026, menanggapi laporan yang dilayangkan terhadap dirinya. Ia menegaskan tidak akan menghindari proses pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian, termasuk memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Kasus ini mencuat di tengah dinamika politik nasional yang kian menghangat. Tuduhan makar dan penghasutan sendiri merupakan perkara serius dalam sistem hukum Indonesia, yang kerap memicu perdebatan terkait batas antara kebebasan berpendapat dan potensi pelanggaran hukum. Dalam konteks tersebut, pernyataan Mujani menjadi sorotan karena mencerminkan posisi seorang akademisi yang memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Sebagai salah satu analis politik yang dikenal luas, Mujani selama ini aktif menyampaikan pandangan terkait isu-isu kebangsaan, demokrasi, dan perkembangan politik nasional. Keterlibatannya dalam kasus ini pun dinilai sejumlah pihak dapat memunculkan diskursus baru mengenai ruang kebebasan akademik dan ekspresi politik di Indonesia. Hingga kini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait perkembangan laporan tersebut, termasuk status hukum yang akan disematkan kepada Mujani. Namun, proses klarifikasi dan penyelidikan dipastikan akan menjadi tahapan penting dalam menentukan arah penanganan perkara ini. Di tengah situasi tersebut, publik menanti transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang menyita perhatian ini. Sikap kooperatif yang ditunjukkan Mujani diharapkan dapat memperlancar proses hukum, sekaligus memberikan contoh bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Saya memberi penjelasan yang lebih elaboratif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak di luar. Kenapa sih Saiful melihat perlunya Pak Prabowo diturunkan, kira-kira begitu. Alasan konstitusional, banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, ancaman terhadap konstitusi hasil amandemen, ancaman terhadap demokrasi kita dan kinerjanya demokrasi kita itu sekarang pada masa Pak Prabowo paling rendah sejak awal reformasi, juga berimplikasi pada pelaksanaan pemerintahan yang tidak kredibel, tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance, sehingga potensi untuk korupsi, pemborosan, kesulitan di dalam mengelola fiskal itu akan terjadi. Itu implikasi dari sikap-sikap yang bertentangan dengan konstitusi, yang tidak menghargai hasil reformasi, itu berimplikasi pada kehidupan pemerintahan yang lebih praktis sehari-hari itu tidak jalan dengan baik. Tapi dari polemik ini nampaknya berbentuk panjang, sekarang masuk laporan ke Bareskrim dan juga Polri. Itu tidak apa-apa. Jadi itu menurut saya bagian dari hak warga, ya, untuk melaporkan ke polisi. Ujungnya kemana saya tidak tahu. Pokoknya sebagai warga negara yang baik, misalnya kalau polisi mengundang, bahasa Pak Yusril, kalau mengundang saya untuk datang ke Bareskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati. Sejauh ini sudah ada undangan? Belum ada, ya. Itu akan bagi banyak orang itu bisa merepotkan, waktu dan macam-macam. Tapi bagi saya itu adalah sebuah keharusan, dan saya sudah menyediakan waktu untuk semua ini, gitu ya. Oleh karena itu akan saya jalani semua itu dengan damai, walaupun saya melihat pergantian kekuasaan itu satu hal yang sangat penting dan untuk perbaikan bangsa, tapi saya tidak pada posisi untuk melakukan kekerasan. Itu udah pasti. Jadi kalau teman-teman pada ngajak dan seterusnya dengan cara kekerasan, itu saya orang pertama yang akan menolaknya. Bukan takut,
Tapi itu bertentangan dengan prinsip kita berdemokrasi. Artinya Bapak sudah sangat siap ya untuk menghadapi segala termasuk konsekuensi terburuk mungkin yang akan dihadapi. Yang terburuk itu apa? Penahanan misalnya. Iya, penahanan ya kalau prosedurnya harus ditahan, tahan aja gitu loh. Dan mungkin kalau dibandingin para bapak-bapak kita pendiri bangsa ya belum ada apa-apanya gitu kan, malu juga kita gitu ya kalau yang begitu menjadi persoalan. Intinya harapan saya adalah tadi dari diskusi bahwa sekarang ini udah pada tahap langkah-langkah yang membuat masyarakat takut. Nah, harapan saya adalah memperbesar ruang publik seperti ini untuk melawan ketakutan. Kita tidak takut, ya. Intinya itu kita tidak takut, karena ketakutan itu yang betul-betul diinginkan oleh rezim yang tidak demokratis, dan kita yang akan melawannya dengan cara damai. Kita tidak takut. Oke, tadi kan Pak Todung juga bilang kalau menjadi kuasa hukumnya Pak Saiful gitu. Ini juga berlaku untuk yang lain juga yang dilaporkan kan dengan Pak Saiful juga. Iya, betul. Insya Allah sama. Insya Allah sama. Dan itu Bang Todung sendiri, saya tidak pernah membicarakannya. Yang ambil inisiatif Bang Todung bilang, wah kita harus turun gunung lagi nih full gitu. Saya bilang, iya harus dijalani Bang, mau apa lagi kan begitu. Jadi pada prinsipnya gitu tadi kita punya komitmen terhadap demokrasi. Oleh karena itu kita tidak takut menghadapi rezim yang itu memang kita udah prediksi akan terjadi. Itu segala resikonya kita tanggung. Tapi kita akan melawannya dengan cara demokratis. Tidak dengan jalan kekerasan. Kalaupun demo yang harus tertib. Kita punya pengalaman kok. Makin baik makin kesini demo itu. Pada tahun 65 kan luar biasa korbannya 2 jutaan. Pada zaman Pak Harto 98 banyak korbannya, tapi tidak sebanyak tahun 65 kan. Jadi mengalami kemajuan. Pada zaman Gus Dur jauh lebih bagus lagi. Artinya kalau sekarang kita melakukan aksi, Jangan lupa subscribe ya.